wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dalam kondisi keadaan yang sehat walafiat. Ya. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini Bu Sia akan presensi dulu. Saya panggil Ahmad Muzayin, ada Ahmad Sofian, Amri Bagus, Ardito, Bunga Agustin, Hairunisa. Anak-anak sekalian, materi yang ingin Bu Sia sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan kegiatan kita sehari-hari, di mana kita wajib melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, sebelumnya Bu Sia ingin tahu apa aktivitas kalian ketika bangun tidur? Ya, tolong sebutkan satu kata aktivitas kalian ketika kalian bangun tidur. Dito, silakan ketika kamu bangun tidur apa yang dilakukan? Wudu. Hervin, yang dilakukan ketika bangun tidur? Ke kamar mandi ya. Sherin, ketika bangun tidur? Ke kamar mandi juga. Iklimah, bangun tidur? Mandi. Nazila ketika bangun tidur? Cuci muka. Ya. Kalica? Berwudu juga. Oke. Anak-anak sekalian, banyak yang menjawab di antara kalian ketika bangun tidur adalah berwudu. Dan itu sudah tepat. Anak-anak sekalian, taharah adalah mensucikan diri dari najis dan dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, menggunakan air yang suci dan mensucikan, yang bukan mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya. Tetapi jika dalam kondisi kita tidak menemukan air karena kemarau panjang atau air yang tidak cukup, maka kita diizinkan dengan melaksanakan tayamum, ya. Sedangkan jika kondisi badan kita terkena najis, maka kita melaksanakan istinja. Apa itu istinja? Istinja adalah membersihkan kotoran atau najis dengan menggunakan benda keras. Jadi tayamum itu untuk menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil, sedangkan istinja untuk menghilangkan kotoran yang melekat ada pada diri kita ketika kita akan melaksanakan sholat. Anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran toharoh seperti yang tadi Bu Sia sampaikan, dan sekarang saatnya kalian berliterasi, ya. Bu Sia kasih waktu 5 menit kalian untuk membaca materi tentang toharoh, kemudian nanti sesaat lagi kita akan melaksanakan collaboration, kerja kelompok atau diskusi kelompok. Silakan dibuka bukunya. Sudah, anak-anak sekalian, waktu literasi kalian berakhir dan sekarang saatnya kalian collaboration, kerja kelompok, ya. Silakan kalian membentuk kelompok, 5 kelompok seperti yang sudah Bu Sia tunjuk minggu lalu, ya. Ada 5 kelompok nanti. Yang pertama adalah ada kelompok auditori kece, kemudian yang kedua nanti ada kelompok visual keren, yang ketiga ada kelompok kinestetik asik, dan yang keempat ada kelompok wanita manis, kelima ada kelompok wanita cantik. Lima kelompok yang sudah Bu Sia bagi adalah kelompok yang pertama Bu Sia sebut dengan kelompok auditori kece, karena kelompok ini memiliki gaya belajar yang suka mendengarkan. Ya, disebut dengan auditori, suka mendengarkan ceramah, video, dan sebagainya. Silakan kelompok 1, auditori kece. Ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok visual keren. Kenapa disebut kelompok visual? Karena siswa-siswa ini gaya belajarnya adalah suka melihat gambar, memahaminya dengan cara melihat gambar, ya. Maka disebut dengan kelompok visual kece. Kelompok yang ketiga, nah ini kelompok kinestetik asik, ya. Kinestetik asik karena gaya belajar mereka adalah suka dengan gerakan-gerakan, ya, suka memahami pelajaran dengan cara melihat gerakan-gerakan. Kemudian kelompok yang keempat ada kelompok wanita manis. Nah ini, ya, kelompok yang keempat,
Kelompok ini akan membahas tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Kelompok yang eksklusif yang kelima yaitu kelompok wanita cantik. Di sini mereka akan membahas tentang masa minimal dan maksimal seorang wanita sedang berhadas besar. Anak-anak sekalian, Bu Zia akan bagikan lembar kerja, lembar diskusi kalian. Tulis di dalam kertas manila ini hasil dari diskusi kalian. Ya, diskusikan yang sudah menjadi bahan tema diskusi kalian dengan kelompok. Ada salah satu nanti yang menjadi ketua dan siap mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, oke, silakan. Tentang satu materi, yaitu tentang pembahasan hadas kecil dan hadas besar. Sebelum anak-anak mengetahui apa sih itu hadas kecil dan hadas besar, ya Bu Aki akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hadas itu sendiri. Hadas merupakan sesuatu yang menempel di dalam diri kita, yang menyebabkan kita terhalang dari melaksanakan ibadah. Itu diantaranya adalah ibadah sholat dan ibadah sahur. Nah, hadas itu sendiri terbagi kepada dua bagian, yaitu yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Untuk kelompok 2, kelompok visual keren, silakan kalian perhatikan gambar yang ada di layar ya. Ini adalah gambar tata cara berwudu, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 15. Nah, itu kalian pahami, kemudian nanti uraikan bagaimana tata cara berwudu. Ya, setelah kalian mengamati gambar, uraikan di lembar kerja kalian bagaimana tata cara berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Tugas kalian, silakan. Halo, kelompok kinestetik. Hai. Ya, tugas kalian sekarang adalah mencari pengertian tentang tayamum. Ya, setelah itu nanti karena kalian ini kelompok kinestetik yang suka gaya belajarnya adalah suka menirukan gerakan. Setelah itu nanti kalian silakan salah satu memperagakan di depan untuk mempraktekkan atau demonstrasi tentang gerakan tayamum. Oke anak-anak sekalian, alhamdulillah diskusi kelompok sudah selesai. Sekarang saatnya berpresentasi atau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami setelah mendengarkan materi tentang hadas besar. Jadi, hasil diskusi kami setelah mendengarkan materi tentang hadas besar yaitu terdapat macam-macam hadas besar, yaitu pertama jinabat, kedua keluar mani, ketiga haid atau menstruasi, keempat melahirkan, kelima nifas, dan keenam meninggal dunia. Setelah mengamati gambar tentang hadas kecil, Ya, silakan. kami memperoleh hasil diskusi kami tentang macam-macam hadas kecil. 1. Keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. 2. Hilang akal atau contoh tidur. 3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. 4. Menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara bertayamum, Ya. pilih debu yang halus lalu doa berniat tayamum. Letakkan kedua tangan pada debu dan usapkan pada wajah secara merata. Letakkan tangan pada debu. Usapkan dari punggung, jari sampai siku dan sampai telapak tangan dan dilakukan pada tangan satunya. Diawali dengan membaca niat yaitu nawaitu tayamuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Kemudian cari debu, ditipiskan, boleh ditiup atau ditepuk, kemudian usapkan ke wajah. Kemudian cari debu di tempat lain, ditipiskan, boleh ditiup atau ditepuk, kemudian usapkan di pergelangan tangan sampai siku, diputar. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Lanjut. Ya, cari debu, silakan semuanya diikuti, ambil debu di tempat masing-masing. Boleh di kursi, boleh di meja. Ya, debu suci. Oke. Letakkan tangan pada tempat yang berdebu. Ya, kemudian boleh ditipiskan,
ditiup atau ditepuk, usapkan ke wajah. Usapkan ke wajah. Oke ya. Safwan mungkin bisa ada ke sini, bisa saya ada ke sini. Kemudian yang kedua, ambil debu di tempat lain. Ambil debu di tempat lain yang bukan tempat yang tadi sudah ditepuk, oke? Ya, ditepuk lagi, ya, maksudnya begitu. Kemudian tipiskan, boleh ditiup atau ditepuk. Kemudian usapkan ke pergelangan tangan. Najis ada 3. 1. Najis mukhafafa atau najis ringan. 2. Najis mutawasito atau najis sedang. 3. Najis mughalado atau najis berat. Yang pertama, haid. Memiliki masa minimal 1 hari 1 malam dan maksimal 15 hari. Yang kedua, nifas. Memiliki masa minimal 1 tetes dan masa maksimal 60 hari. Oke anak-anak sekalian, kegiatan diskusi kelompok sudah kita lalui bersama. Presentasi hasil kerja kelompok juga sudah kalian presentasikan. Di antaranya tadi kelompok 1 membahas tentang macam-macam hadas besar dan cara mensucikannya. Kelompok 2 membahas masalah macam-macam hadas kecil dan cara mensucikannya. Begitu juga dengan kelompok 3 membahas masalah pengertian dan tata cara bertayamum. Kelompok 4 membahas tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Dan terakhir kelompok 5 adalah membahas tentang masa minimal dan masa maksimal wanita yang sedang berhadas besar. Ya, saatnya kita merefleksi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Bu Sia berharap bisa kita implementasikan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu bahwasanya bersuci adalah merupakan syarat sah dari kita melaksanakan sholat. Ya, Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Oke anak-anak, kita akan merefleksikan diri atas kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita akan menyanyikan lagu. Lagunya adalah lagu Kalau Kau Suka Hati, tetapi liriknya diganti kalau kau wudu. 1, 2 sampai dengan 7 ya. Bisa ya? Oke, kalau kau wudu 1 dan seterusnya. Bisa? Kita mulai 1, 2, 3. Kalau kau wudu 1 baca niat. Kalau kau wudu 2 basuh muka. Kalau kau wudu 3 basuh kedua tangan. Kalau kau wudu 4 basuh kepala. Kalau kau wudu 5 basuh telinga. Kalau kau wudu 6 basuh kaki. Kalau kau wudu 7 kita haruslah tertib. Kalau kau selesai baca doa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Tugas kalian hari ini adalah untuk minggu depan kalian buat diary atau catatan harian tentang kegiatan toharoh kalian sehari-hari. Contoh misalnya melaksanakan sholat zuhur, berarti kalian berwudu kan? Tulis wudu jam berapa, pukul berapa, melaksanakan sholat apa. Paham ya? Ditulis selama 1 minggu, kegiatan toharoh dalam waktu 1 minggu. Ya, baik itu bersuci toharoh apa itu? Wudu maupun ketika mandi besar. Paham anak-anak ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.